Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang materi penguburan mayat atau jenazah di dalam peti mati. Dalam Ahkamul Fuqaha, yaitu hasil keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dijelaskan pertama sisi pertanyaan. Bagaimana pendapat muktamar terkait atau tentang kuburan yang mengeluarkan air dan selalu tergenang air sebelum selesai penanaman mayat? Apakah penanaman mayat tersebut dalam kuburan itu termasuk kategori penghinaan kepada mayat, sehingga mayat itu wajib dikebumikan dalam peti yang dapat mencegah masuknya air? Ataukah sama sekali tidak diperbolehkan menanam mayat di dalam kuburan itu? Jadi sebelum proses penggalian kuburan itu selesai, ternyata ini muncul keluar air yang sangat deras, yang sangat banyak. Apakah kalau terpaksa atau diteruskan di kuburan di situ ini termasuk kategori penghinaan pada mayat? Yang pertama. Atau yang kedua, nggak apa-apa dimakamkan di sana, cuman dengan cara memakai peti. Atau memang mutlak tidak boleh sehingga harus cari tempat lain. Maka hasil muktamar jawabannya memang benar bahwa memakamkan mayat di dalam kuburan yang mengeluarkan air itu termasuk penghinaan kepada mayat. Jadi kalau dipaksa memakamkan di tempat itu yang penuh dengan air tanpa peti mati umpamanya, itu termasuk kategori penghinaan, karena mayat itu sama halnya orang hidup. Jadi apa yang dirasakan sakit oleh orang yang masih hidup itu juga dirasakan sakit oleh mayat atau jenazah. Sehingga untuk memakamkan jenazah atau mayat di dalam peti itu hukumnya boleh-boleh saja, artinya tidak makruh karena termasuk kategori darurat. Hal ini menurut keterangan yang terdapat pada kitab Tuhfatul Muhtaj. Sedangkan dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan, apabila keadaan demikian maka memakamkan jenazah atau mayat dalam peti mati itu hukumnya bisa jadi wajib. Di sini saya akan membacakan referensi Arabnya. Pertama, yukrahu dafnuhu fit tabur ijma'an li'annahu bid'ah. Jadi pada dasarnya memakamkan jenazah dalam tabur dalam peti mati itu termasuk hukumnya makruh. Ulama sepakat itu hukumnya makruh karena li'annahu bid'ah. Karena bid'ah illa li'udhrin. Nah, kecuali karena udur. Udur contohnya kakauni dafni fi ardin nadiyah bitakhfifit tahtiyah aw rakhwah aw rikhwah bikasri awalihi aw fathi, bisa aw rakhwah atau aw rikhwah. Gambaran atau contoh daripada udur yaitu seperti tanah kuburan itu yang sangat lembab atau gembur berair. Jadi fi ardin nadiyah aw rakhwah, tanahnya sangat lembab atau gembur dengan air. Au biha sab'un tahfuru ardaha, atau di tanah itu ada hewan buas yang mana hewan buas itu akan menggalinya. Wa in uhkimat, toh sekalipun sudah padat di sekitarnya. Au tahri bihaitsu la yadbituhu illa tabut, jadi sudah padat di sekitarnya, tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti tersebut. Jadi karena peti ini termasuk salah satu yang bisa menyelamatkan umpamanya.
Maka dalam hal ini termasuk kategori uzur, sehingga hukumnya tidak makruh lagi. Atau aukana mru'atan la mahrama laha fala yukrahu lil maslahah. Atau mayat itu termasuk perempuan yang mana memang la mahrama laha, tidak ada mahramnya. Maka dalam hal ini hukumnya tidak makruh karena lil maslahah, karena ada nilai-nilai maslahah, yaitu demi kebaikan kepada mayat. Bal la yab'udu wujubuhu fi mas'alatis siba in ghalabah wujuduha wa mas'alatut tahari. Bahkan dalam contoh di atas tadi, yaitu adanya hewan buas. Jadi kalau memang di sekitar makam itu ada hewan buas, ada ghalab, ada praduga yang sangat kuat, walaupun tidak sampai pada tahapan yakin, tapi ada praduga yang sangat kuat, ada hewan buas, maka bisa jadi bukan cuma makruh, tapi hukumnya wajib memakai peti mati. Jadi saya ulangi lagi, wajib memakai peti mati. Wa mas'alatu tahari. Jadi dalam masalah ini, dalam masalah karena adanya hewan buas, maka wajib memakai peti mati. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Sekarang ada tambahan dalam kitab I'anah. Di I'anah dijelaskan di sini wakuriha sunduk, pada dasarnya memakai peti mati itu hukumnya makruh pada dasarnya. Jadi ini ada kemiripan dengan dalam kitab Tuhfah tadi. Illa linahwih nadawatin fayajibu. Kecuali kalau memang berada di tanah yang lembab, yang berair, maka hukumnya bukan makruh lagi, akan tetapi bisa wajib. Jadi yang di I'anah ini lebih tegas mencantumkan hukum. Artinya apa? Artinya ketika tanah itu lembab, ya langsung wajib. Tapi kalau di Tuhfah tadi bahasanya la yab'uduh, jadi tidak jauh dari dihukumi wajib. Ada bahasa la yab'uduh, tapi di sini langsung fayajibu. Kalau memang ada udzur seperti nadawah, tanahnya lembab, berair, ya wajib. Lebih tegas daripada Tuhfah yang tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan berkah. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebelumnya silakan tonton sampai selesai, terus like, bagikan kepada yang lain atau grup-grup yang ada di HP saudara. Dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.